Sekarang kita bahas dulu deh fenomenologi Husserl. Fenomenologi itu apa? Fenomenologi itu ilmu, kalau menurut Husserl itu ilmu yang membahas fenomen. Fenomen itu apa? Fenomen itu sesuatu yang ada, tapi kita nggak menggunakan kognisi kita untuk mengidentifikasi itu. Nggak menggunakan misalnya ilmu pengetahuan, atau misalnya kayak komputer itu udah ada campur tangan dari artikulasi dari ini. Udah ada campur tangan dari ilmu pengetahuan lain, misalnya IT dan lain sebagainya begitu. Misalnya ilmu bedah. Kalau menurut fenomenologi, ilmu bedah itu udah ada campur tangan medis. Tapi ketika dia menampakkan dirinya sendiri, ilmu bedah itu adalah modifikasi tubuh manusia begitu. Itu fenomenologi secara umum yang dikembangkan oleh Husserl. Nah, Heidegger juga sama. Mungkin ada yang mau menanggapi atau apa? Kalau tambahan sedikit sih ya. Kalau yang saya tahu, pendek pengetahuan saya fenomenologi karena Heidegger itu belajar dari fenomenologinya Husserl, karena kebetulan Husserl adalah gurunya Heidegger, dan yang membuat Heidegger kemudian sangat tertarik memunculkan ide besar soal Dasein dan lain sebagainya itu dari Husserl, karena melihat soal pemahaman fenomenologi yang harusnya lebih bersifat bahwa kita harusnya memahami, melihat fenomena itu sebagaimana adanya gitu loh. Benar nggak sih? Betul, fenomena itu yang dijelaskan tadi. Sebagaimana adanya. Nah, berangkat dari situ kalau menurut saya fenomenologinya Heidegger lebih ke situ. Fenomen itu bisa dibilang, nggak tahu ya, realitas itu dilihat sebagaimana adanya begitu. Tapi kan realitas kita ini sudah ada dalam penamaannya, dalam tanda kutip, sudah ada campur tangan ilmu-ilmu lain atau epistemologi. Dalam tataran epistemologi sudah ada campur tangan begitu. Misalnya sepatu itu udah ada campur tangan, kayak udah dipikirkan gitu, udah di setting sama boleh masuk ilmuwan lain begitu. Saya boleh masuk? Boleh. Jadi fenomenologi itu kan fenomenon, ilmu tentang hal-hal ada atau tentang hal-hal, bisa makna, bisa perasaan, bisa momen, bisa peristiwa yang menampakkan diri kepada subjek hermeneutik, yakni manusia. Jadi ilmu tentang hal-hal yang menampakkan diri, posisi duduk manusia berhadapan dengan hal-hal ada, dalam arti ini kan ontologi. Jadi fenomenologi itu membahas ontologi juga. Jadi posisi manusia berhadapan dengan keteramparan di tengah-tengah hal-hal ada. Jadi batu, kayu, perasaan orang, lukisan, hewan, itu semua yang disebut dengan fenomen, dan dalam arti dalam bahasa fenomenologi itulah penampakan dari ada. Dan itulah being itu. Nah, jadi bedanya Husserl nanti kan, semboyan Husserl itu kan soal kembali kepada benda itu. Benda-benda itu sendiri kan. Ya, betul. Kalau menurut saya kan itu berbeda dengan semboyan Heidegger. Biarkan benda-benda itu sendiri menampakkan diri. Jadi beda kan? Kalau Husserl nanti dalam hermeneutik, kalau misalkan fenomenologi Husserl dibahas secara hermeneutik, itu akan jadinya kan pada semboyan itu jadinya bagaimana kita bisa menangkap fenomen. Jadi epistemik kan, jadi epistemologi kan, bagaimana kita menangkap benda-benda, penampakan diri dari benda-benda itu. Jadi kalau Heidegger lain, Heidegger bagaimana kita membuka diri supaya ada atau apa benda-benda itu menampakkan diri atau mewahyukan diri, dalam istilah Levinas itu. Kan Levinas menerjemahkan tulisan Heidegger, tulisan Husserl, sehingga Eropa Barat dan Prancis itu mengenal fenomenologi. Kalau tidak karena Levinas, Eropa tidak mengenal fenomenologi, khususnya Eropa Barat, Prancis, dan bahkan ke Amerika. Nah, itu.
Jadi fenomenologi dengan kata lain masih terperangkap dalam sebagai harta karun Jerman sebelum Levinas pergi studi fenomenologi Husserl, dan juga belajar banyak dari Heidegger karena ikut seminar-seminar fenomenologi Heidegger dan Husserl. Jadi keduanya adalah fenomenolog. Jadi itu beda dasar dari Heidegger. Heidegger itu menyibak bagaimana kenyataan menempatkan diri sehingga makna itu membuka diri kepada kita, sedangkan Husserl itu bagaimana kita berusaha untuk menangkap struktur maknawi dari benda-benda. Jadi beda tajam di situ. Saya kira itu. Saya coba sederhanakan ya. Fenomenologi menurut Husserl itu realita menampakkan diri. Itu seperti kita ilmu of beginner gitu, ilmu sebagai orang yang baru begitu. Misalnya kita melihat sesuatu, melihat realitas, melihat benda, itu seakan kita baru pertama kali melihat. Jadi kita mendekati, kita meraba, kita lihat dari sisi-sisi yang lain begitu. Misalnya lukisan atau apa benda-benda, tapi kita seperti baru melihat benda itu tanpa kita udah, oh ini sepatu, itu udah ada kognisi udah ada aturan-aturan di kepala kita ketika kita bilang itu sepatu begitu. Itu menurut Edmund Husserl. Tapi kalau menurut dari penangkapan saya dari Kak Victor tadi, kalau fenomenologi menurut Heidegger lebih radikal lagi. Kalau Edmund Husserl masih ada dualitas subjek-objek. Objeknya itu masih di ini, kita sebagai subjek, sepatu itu misalnya atau apa itu sebagai objek. Kalau Heidegger enggak, itulah yang mendasari dia mengatakan manusia itu Dasein, ada di sana untuk menghindari subjek-objek, biar objek itu datang sendirinya, dia bukan menjadi objek lagi. Itu yang menjadi radikal. Di situ perbedaannya menurut yang saya tangkap dari perkataan Kak Victor. Mungkin ada tanggapan lain? Oke, dari Kak Mordekai, dia mau menanggapi. Terima kasih. Mungkin jawabannya itu ada di halaman 106. Di Bapak Budi Harmini punya buku, itu halaman 106 itu kelihatan sekali. Itu ya seperti yang dikatakan oleh Kak Hendrik juga tentang perbedaannya ada di subdualistis subjek-objek itu yang kalau pada konsepnya Dasein itu tidak berlaku lagi. Karena kalau dalam konsepnya Husserl atau Husserl sih namanya, Husserl Husserl itu dia memahami yang ada itu sebagai yang benda aja gitu. Tapi kalau Heidegger itu lebih ke situasi, makanya dia sampai ke paham Dasein itu. Nah, itu yang memproduksi, ini pertanyaan yang penting yang saya pikir perbedaan itu, karena Dasein bisa muncul karena atas dasar perbedaan itu, karena Dasein itu lebih kepada, ya kalau kita ada di dunia ini, kita mengalami keterlemparan, dan kita yang memberi makna, itulah manusia, makanya manusia itu sebagai sendiri, seperti itu. Jadi lebih kepada situasi sehingga dia tidak lekang oleh waktu, dia tidak bisa dikurung oleh waktu. Tidak seperti Husserl yang lebih memahami sebagai benda aja, berhenti sampai ke benda. Nah, persoalan mereka berdua itu sama, yakni fenomenologi, betul. Jadi supaya kita memaknai sesuatu, jangan dulu pakai bingkai kita, kurang lebih seperti itu sederhananya. Jangan pakai bingkai kita memahami seseorang, tapi coba memahami dulu, sehingga itu mempengaruhi eksistensialis kita. Jadi tidak sekedar epistemologis yang seperti Dilthey dan Schleiermacher, tapi lebih ke cara manusia hidup nantinya di masa depan. Nah, itu keren sekali. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Kak Mordekai. Jadi saya coba sederhanakan. Jadi hermeneutika menurut Heidegger itu tadi sudah disebutkan tidak bersifat kognitif karena penafsir ini membiarkan atau Dasein, seperti kata Kak Mordekai tadi, membiarkan realitas itu datang gitu, menampakkan diri kepada Daseinnya, sehingga penafsir tidak menaruh kerangka berpikir, menaruh kerangka berpikirnya lagi terhadap objek terhadap realitas yang menampakkan diri.
Kak Doni Tobing, boleh ini. Mungkin saya hanya penjelasan repetitif saja, mungkin hanya beda bahasa saja. Saya jadi terfokus kalau mempertanyakan fenomenologi dari Heidegger itu, terfokus dan mengingat bahwa Heidegger tidak memakai pendikotomian antara subjek dan objek bahkan. Makanya kalau mengamati atau mengenal akan yang ada itu harus dimulai dari si manusia yang mempersoalkan yang ada itu pula gitu. Maka dalam hal ini semakin dipertegas lagi subjek dan dikotomi subjek dan objek itu diabaikan. Kalau saya coba ambil contoh sederhana, mau melihat manusia mendefinisikan manusia itu sendiri untuk bisa dipahami sebagai konsep, misalnya ada banyak interpretasi. Kalau misalnya dari kalangan biologis atau kalangan agamawan, masing-masing dengan definisi dan konsepnya. Maka bagaimana melihat itu sebagai Dasein, pada akhirnya kita akan sampai kepada pemahaman manusia itu sebagai yang ada, sekaligus itu mendefinisikan Dasein itu sendiri. Jadi tidak mempersoalkan dikotomi subjek dan objek. Begitu aja sih. Terima kasih. Oke, betul Kak. Ini Heidegger ini tidak memakai adanya dikotomi subjek dan objek, makanya dia menggunakan metode fenomenologi dan fokus kepada ontologi, kepada apa yang ada. Sehingga menurut Heidegger nanti yang menjadi masalah adalah bagaimana memahami being tadi seperti yang dikatakan Kak Victor. Karena being ini keseluruhan, mencakup semuanya, termasuk kita manusia, Tuhan, benda-benda. Nah, itu being. Nah, bagaimana cara memahami ini? Ini yang jadi masalah menurut Heidegger. Heidegger mempunyai solusi bahwa yang mempermasalahkan ada ini, mempermasalahkan being ini hanya manusia. Tapi manusia ini kalau menurut fenomenologi udah bersifat kognitif gitu, nggak menampakkan apa adanya. Oleh sebab itu Heidegger menawarkan sesuatu yang baru yaitu dengan Dasein itu. Kalau pemahaman saya begitu kira-kira. Kak Febri mah boleh, silakan. Lebih ke ini ya, kalau aku kayak apa? Karena aku masih belajar juga sih, udah lama nggak pegang filsafat, terus baru ini lagi join lagi. Boleh nggak sih kalau aku nyimpulin? Berarti kalau dari hasil itu kita boleh lihat fenomenologi itu ada di situ, ada subjek sama objek. Jadi benda ini dia lebih bersifatnya kayak pasif, kemudian manusia itu coba memahami memaknai keberadaannya. Sementara kalau Heidegger sendiri dia boleh melihatnya itu ada dua hal ini dilihat sebagai subjek yang sama-sama berperan aktif. Jadi kata kunci yang saya dapetin di Heidegger sih tentang menampakkan diri itu kurasa cukup kuat dalam bacaan ini ya, yang baca ini. Jadi benda ini dia menampakkan diri dulu dan kemudian manusia menemukan maknanya. Jadi di situ ada sama-sama peran aktif. Jadi lebih ke subjek-subjek. Boleh nggak kalau saya simpulin seperti itu dari hasil sharing teman saya? Ya bisa sih, asal tidak bisa dibilang begitu, asal tidak ada dikotomi subjek objek. Jadi biarkan realita atau benda itu atau fenomen itu tampil apa adanya gitu. Jadi penafsir itu menyilahkan fenomen-fenomen benda-benda itu menunjukkan dirinya kepada si penafsir begitu. Ya bisa dibilang begitu. Mungkin bahasanya lain ya. Sebelum Kak Mordeka ini Kak Denis ada yang mau menambahkan, silakan. Suaranya jelas Kak Kendrick? Jelas. Iya, saya cuma mau menambahkan sebelum saya bertanya. Ini kan awalnya kita kan mengumpulkan keyword gitu ya, yang kayak kemarin kayak Kavania itu. Tapi tadi saya lihat, yang saya amati itu kan semenjak ada pertanyaan mengajak kita antara perbedaan Heidegger dengan Husserl itu kan, jadi kita sepertinya langsung masuk ke intinya gitu. Nah, maksud saya kayaknya lebih seru kalau kita mungkin bahas, tadi sudah ada keyword itu, kita mungkin bahas kenapa Heidegger mempunyai begitu, kenapa Heidegger sampai mengatakan hermeneutik faktisitas itu kan, apa konteksnya, kenapa dia dipengaruhi apa, bagaimana kehidupannya itu kan. Jadi itu nanti akan mengantar kita kepada intinya bahwa inilah hermeneutik Heidegger gitu. Tapi tadi kita kan langsung ke semacam
the same being itu antara perbedaan Husserl dengan dengan Heidegger itu subjek objek. Jadi kita langsung inti. Tapi coba kita ini usul ya. Coba kita mulai dulu dari kenapa Heidegger berpikir begitu, apa konteksnya, lalu kita masuk pelan-pelan ke intinya. Itu. Mungkin saya bertanya aja Kak Hendrik. Jadi kita diperkaya gitu ya. Iya, Oke. Makasih Dedis. Oke, kalau dari saya kenapa langsung ke sini karena untuk masuk ke hermeneutiknya Heidegger itu berawal kita harus memahami fenomenologi, begitu juga menurut buku Pak Budi Hardiman yang saya tangkap. Jadi mengapa fenomenologi tadi langsung kita masuki? Karena di situ titik pentingnya dari fenomenologi ini masuklah Heidegger kepada Dasein itu, begitu kurang lebih dari fenomenologi. Mengapa berpikir demikian? Karena Heidegger ini mengkritik ya pendahulunya. Makanya saya bahas tadi sebelumnya, teman-teman sudah ini juga tahu, sudah menulisnya bahwa perbedaannya di ontologis dan epistemologis. Jadi penafsir itu kalau menurut Heidegger di zamannya Schleiermacher dan Dilthey itu masih menggunakan dalam tataran epistemologis. Padahal mereka sendiri, terutama Dilthey, mengkritik positivistik, dualitas subjek objek. Makanya inilah yang terjadi, inilah yang dicoba dikritik oleh Heidegger sehingga jadilah fenomenologi ala Heidegger begitu. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, ini ada Kak Febrima Yuliana. Ada teman-teman yang mempelajari sejarah hidup Heidegger yang mempengaruhi cara berpikirnya, termasuk kenapa dia tidak terlalu senang dengan kata hermeneutik. Nggak tahu sih, mungkin koreksi saya jika saya salah. Mungkin kenapa Heidegger nggak terlalu senang dengan kata hermeneutik, karena menurut Heidegger, sejak awal manusia yang Geworfenheit terlempar ke dalam dunia, ya manusia memang sudah harus belajar memahami keterlemparannya itu loh yang harus dia pahami, yang dia harus proses atau yang dia harus pahami, sehingga menurutnya ya Dasein itu ya memahami. Sederhananya begitu sih. Koreksi saya jika saya salah ya. Heidegger ini kalau sejarah hidupnya, dia dilahirkan, kalau dari buku Budi Hardiman, dilahirkan di Katolik. Dia pernah novisiat Yesuit juga, nggak berapa lama tapi dia keluar. Setahu saya dia kontroversial. Ada beberapa kasusnya. Pertama itu keluar dari gereja Katolik. Kedua mungkin yang mengkritik juga, terus masuk Nazi. Yang ketiga adalah hubungannya dengan Hannah Arendt, itu sudah dibahas di grup tadi. Buku yang terkenalnya Being and Time, ya, Seinunze. Setahu saya begitu. Dia juga banyak mengkritik metafisik tentang pemikiran Kant dan apa itu berpikir itu, dan juga René Descartes dia pernah kritik juga. Itu juga yang jadi sumber pemikirannya dalam hermeneutik nanti. Masa tuanya dia kalau tidak salah dia menyendiri di sebuah, dia sangat suka pertanian, jadi dia tinggal di desa dan dia menulis buku juga tentang pertanian. Kira-kira begitu latar belakangnya. Kak Fania, boleh? Ya. Kak Hendrik, kalau tadi aku tertarik nih sama jawaban yang ini. Kalau minggu pertama kita udah pernah bahas Schleiermacher, terus minggu kedua kita bahas Dilthey, lalu minggu ini ketiga kita bahas tentang Heidegger gitu. Dan ternyata setiap konteks atau latar belakang si tokoh ini tuh bermain penting gitu. Jadi kalau di minggu pertama itu Schleiermacher ternyata di masa-masa dia mencoba untuk mengkritisi romantik dan positivisme dan segala macamnya itu menghasilkanlah hermeneutik yang reproduktif gitu ya. Yang bahwa itu bisa interpretasi, bisa makna itu bisa terus dimaknai ulang gitu, sebuah teks bisa dimaknai ulang. Lalu yang Dilthey ini di era mencoba industrialisasi. Lalu yang Heidegger ini aku jadi bertanya-tanya gitu ya, ada apa dengan totalitarianismenya Nazi sehingga melatar belakangi
dirinya, dan dia langsung tiba-tiba langsung berfokus ketika interpretasi, dia nggak mau pakai bahasa penafsiran hermeneutik gitu, dia pakai langsung ke si apa namanya, si orangnya itu loh, si dasennya itu sebagai apa ya, sebagai apa namanya, eksistensialisnya gitu loh, kalau aku ngeliat gitu. Jadi kalau di halaman 107 itu apa yang dilakukan oleh Heidegger dengan hermeneutiknya itu bukan memahami ini dan itu. Jadi bukan seseorang dengan akal budi yang mencoba untuk mengetahui, oh ini kursi, oh ini meja, oh ini laptop, ini buku, tidak. Tapi malah dia tuh membiarkan apa ya, memahami itu sebagai tindakan primordial menampakkan diri. Ini mungkin bahasanya sedikit berat begitu, tapi memahami bagi si Heidegger yang menjadi menarik menurutku ya, itu tidak terlepas dari bagaimana si orang itu bereksistensi. Jadi kalau tadi pakai bahasanya Nopri, sebenarnya makna itu disimpulkan lagi bahasanya, mungkin makna itu nggak ada di mana-mana, tapi makna itu tuh udah di sana gitu loh. Jadi bukan disingkapkan atau diinterpretasi terus-menerus sehingga jadi reproduktif, tapi melainkan Budi Hardiman bilang gini, jika demikian makna bukan lagi sesuatu yang ada dalam kesadaran penafsir. Jadi kalau misalkan tokoh-tokoh sebelumnya itu sangat menekankan bahwa si penafsir ini punya kemampuan nalar yang bisa memahami segala sesuatu. Nah kalau menurut Heidegger yang aku bilang keunikannya adalah makna itu udah ada di situ gitu. Sama seperti ketika manusia itu keterlemparan itu gitu. Nah, makna itu sudah ada di sana. Dalam hal ini justru maknanya yang menyingkapkan diri kepada penafsir. Ini mungkin di luar logikanya si Schleiermacher dan Dilthey, karena Schleiermacher dan Dilthey itu sangat memberikan otoritas yang tinggi pada manusia, bahwa manusia tuh pintar, manusia tuh bisa mengungkapkan makna. Tapi dibalik sama Heidegger bahwa makna itu udah ada di situ, kamu aja yang belum menemukan. Dia akan mengungkapkan dengan sendirinya, dengan cara adalah si manusia ini menyadari keterlemparannya sehingga dia menyadari eksistensinya sehingga menjadi bertemu. Mungkin itu ada keterkaitan dengan totalitarianisme Nazi itu yang konteks latar belakang dia. Jadi tadi pertanyaan Karima bagus banget, maksudnya kayak ada apa ya, betul ada apa. Nah ini aku jadi tertarik gitu, ada apa dengan Nazi dan sampai dia bisa membentuk hermeneutiknya yang seperti itu. Apa karena saking totalitariannya Nazi sehingga membuat dia merasa manusia itu bobrok gitu loh. Makna itu ada sebenarnya, tapi karena penafsiran itu sedemikian rupa kuat dan ketatnya sehingga dia bilang manusia tuh nggak bisa mencari makna, karena makna itu sudah ada di situ gitu, tinggal kita menghayati keterlemparan dan eksistensi kita. Itu sih yang aku tangkap gitu. Thank you. Oke, makasih Kak Fania. Kalau dari aku, pengetahuan aku Heidegger ini mencoba, Dilthey dan ini anak zamannya mereka berkutat dengan modernisme, dengan positivistik begitu. Jadi segala sesuatu itu diobjektifikasi. Nah, mulai zaman Dilthey sih, tapi walaupun Dilthey mencoba mengatasi itu, pada zaman Heidegger lah yang mulai yang bisa mengatasi bahwa segala sesuatu itu nggak bisa tidak harus diobjektifikasi, malah dia menawarkan ontologi untuk metodologi dalam ini. Saya mau nyambung tadi Fania, jadi saya nyinggung sedikit ya, kenapa Heidegger mendukung partai Nazi dan mendukung Hitler pada dasarnya, karena menurut saya Heidegger sangat wow gitu melihat pola pikirnya Hitler yang waktu itu kan kita tahu bahwa Jerman sedang dalam keadaan yang down banget gitu loh, habis Perang Dunia Pertama, sangat down sekali, dan memang butuh tokoh-tokoh di mana tokoh-tokoh seperti Hitler di mana itu bisa membangun semangatnya mereka. Dan menurut Heidegger pola pikirnya Hitler ini sangat baik untuk membangun kemanusiaan, di mana manusia diajak untuk mencari makna. Sebenarnya dia tuh terlempar buat apa sih? Sebenarnya dia tuh di dalam dunia tujuannya apa sih? Nah, kalau menurut saya ya, membaca sederhana
konsep berpikirnya Heidegger bahwa Heidegger mau mendorong manusia. Kenapa dia setuju sama Hitler? Karena arah berpikirnya sama, mau mendorong manusia supaya bisa lebih berdaya gitu loh, mencari sebenarnya tujuannya dia itu apa. Oke. Karena memang banyak sekali hubungan relasinya Heidegger kemudian hancur, baik itu dengan Hannah Arendt, kemudian hubungannya dengan Husserl juga ikut hancur karena kan Husserl Yahudi, Arendt juga Yahudi, dan itu sangat mempengaruhi relasinya dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orang terdekatnya ketika dia menyatakan kesediaannya untuk masuk partai Nazi. Apalagi itu ditegaskan sama Heidegger bahwa dia ikut masuk partai Nazi di penegasan dirinya di Universitas Jerman. Waktu itu dia jadi rektor, sempat jadi rektor. Itu juga yang mendorong dia jadi rektor adalah pihak Nazi, Hitler. Jadi besar sekali pengaruhnya. Tapi menurut saya kemudian bahwa kita nggak boleh menjudge kemudian cara berpikirnya Hitler, karena kenyataannya bahwa konsep pemikiran Hitler ini sangat membantu kita saat ini mengatasi, menurut saya ya, Hitler sangat membantu kita mengatasi pencarian makna kita sebagai manusia. Oke, Kak Nopri. Jadi saya coba simpulkannya, kalau Heidegger masuk ke Partai Nazi karena untuk memberi pengertian keterlemparan manusia itu apa gitu ya kira-kira. Ya. Sebenarnya sederhananya karena punya cara berpikir yang sama sih, tertarik dengan Hitler yang waktu itu kita harus maju dan yang sejenis-jenisnya lah. Manusia harus memberdayakan. Kita ini sebagai bangsa yang manusia yang sebenarnya bisa lebih dari yang lain. Kita nggak boleh terpuruk dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, Kamika boleh, baru itu nanti Kak Aan ya. Oke, kaitannya dengan ini Hitler, aku sih melihat dari segi ininya sih, paradigmanya. Kalau misalnya kita tahu bahwa Hitler itu dia benar-benar mengagungkan puritanisasi dan dia antisemitik atau orang yang nggak suka dengan orang Yahudi, entah latar belakangnya apa saya juga kurang tahu. Tapi dari sini juga saya bisa menarik ke arah pemikirannya si Heidegger yang mencoba untuk lebih menekankan eksistensial. Nah, jadi si Heidegger itu bisa dikatakan mencontoh pemikiran si Hitler karena Hitler juga mengupayakan eksistensi orang Puritan. Arya. Makanya dia tidak suka dengan ras yang lain. Seperti itu ya. Nah, lalu apa yang bisa dipelajari dari situ? Nah, pemahaman mengenai hermeneutik dari Heidegger, dia mencoba untuk mengkuliti hal-hal yang melapisi realitas yang ada. Kalau misalnya sebagai contoh itu kayak kita bawang yang dikuliti terus-menerus hingga sampai pada titik tengahnya, katakanlah. Jadi interpretasi yang menyelubungi itu tuh coba dikelupas dan kita mencoba untuk masuk sebagai eksistensi dari Dasein itu sendiri. Dari awalnya. Okay. Itu saja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Kak Fania tadi, bahwa ya dia anak zamannya, latar belakang sejarahnya juga, latar belakang ini juga pemikirannya juga mempengaruhi dia dalam pilihannya untuk masuk ke dalam partai Nazi. Jadi betul tadi kata Kak Nopri bahwa kita nggak boleh kita harus mensyukuri juga walaupun pilihan politiknya mungkin kita tidak senangi, tapi apa yang pemikiran yang sudah disumbangkannya itu sangat membantu kita saat ini gitu. Tadi kita sudah membahas Dasein dan lain sebagainya, sudah menyinggung fenomenologi juga. Nah, konsep utama sebenarnya dari hermeneutiknya Heidegger ini adalah prastruktur hermeneutis begitu. Sudah di sini juga sudah disampaikan oleh Kak Dodi Tobing bahwa Heidegger itu tidak mengobjektifikasi tapi pada eksistensial dengan
reflektif ya, didahului oleh pra-reflektif gitu dalam Verstehen-nya begitu kira-kira. Itu cara memahami menurut Heidegger begitu. Karena keterlemparan Dasein begitu, tadi kata Kanopri, Dasein itu harus memahami. Nah, di situ ada pra-reflektif. Ya, aku mau tanya ya, Kak. Ini tadi kan sudah dibahas tentang yang fenomen juga itu. Fenomen, kemudian juga ada tadi di awal tadi disampaikan apa yang di slide itu kan ada yang menyebut prakognisi sama kognisi. Nah, waktu aku baca tuh aku mencoba memahami, oke, fenomen itu aku bisa memahami, tapi ketika masuk prakognisi itu aku mencoba memahaminya itu kok nggak nyampe gitu. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan apa, teman-teman mungkin bisa menjelaskan juga yang lain, prakognisi itu tuh maksudnya gimana gitu. Karena kan memang selama ini kita tuh terbiasa dengan kognisi. Gitu, sudah dengan memahami. Nah, prakognisi yang dimaksud prakognisi itu tuh apa sih? Kenapa kita apa tadi udah dibilang soal fenomen itu sebelum kita tahu bahwa itu sepatu misalnya atau di dalam buku itu kubus gitu. Itu kan kognisi yang ngomong bahwa itu kubus gitu. Tapi ada sisi-sisi yang sisi-sisi lain sebelum kita menyimpulkan bahwa itu kubus gitu. Cuman aku tidak tidak bisa kemudian mengaitkan, belum paham tuh bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita selain itu tuh apa yang dimaksud dengan prakognisi ini gitu loh. Itu, terima kasih. Jadi mohon pencerahan. Oke. Jadi katanya kebingungan antara tentang prakognisi. Dan ini ada yang mau menanggapi, Kak Yusti, silakan. Iya, halo. Ini mungkin juga pemahaman saya terbatas, tapi yang saya pahami dari buku ini sama penjelasannya Budi Hardiman, si Schleiermacher sama Dilthey itu gagasan mereka tuh terbatas di kognisi, sedangkan Heidegger itu mundur dari kognisi, yaitu prakognisi. Yang termasuk dalam kognisi ini kan banyak hal yang sehari-hari kita lakukan, misalnya menganalisa, mengingat, menilai, bahkan berbahasa, itu juga adalah kognisi. Tapi di sini Heidegger mengatakan bahwa Dasein itu sebenarnya adalah dimulai dari prakognisi. Jadi sebelum menganalisa, sebelum menilai, sebelum memahami, sebelum berbahasa, sebelum mengingat, itu sudah ada pra-kegiatan itu. Dan itu terjembatani oleh fenomenologi. Jadi, kalau Schleiermacher sama Dilthey membawa kita untuk berefleksi ke depan, dari yang sekarang ini, kita berefleksi ke depan, misalnya dari teks, terus kita berefleksi ke depan, atau paling tidak berefleksi di saat ini. Kalau Heidegger justru bukan berefleksi, tapi pra. Jadi sebelum kita menganalisis, sebelum kita mengingat, itu ada kejadian sebelumnya. Dan itu adalah fenomenologi, misalnya kelahirannya saya. Jadi sebelum saya menganalisa siapa saya sudah lahir. Gitu. Lalu kemudian ketika saya melihat orang melahirkan atau saya melihat bayi baru lahir, saya menganalisa itu kenapa? Karena sebelumnya seperti tadi sudah dikatakan oleh Kak Fania bahwa Schleiermacher sama Dilthey itu adalah menyadari dalam kesadaran. Tapi Heidegger ini justru sebelum sadar gitu, sebelum sadar itu udah ada prakognisi. Jadi mungkin alam bawah sadar atau gimana. Dan terkadang kita mengatakan bahwa kayaknya saya ngerti, kayaknya saya tahu tempat ini, kayaknya saya pernah mengalami ini. Itu karena somehow itu ada prakognisi gitu. Jadi sebelum aktivitas kognisi ada prakognisi yang terbentuk dari fenomenologi. Kalau misalnya kembali ke Hitler yang melatar belakangi pemikirannya si Heidegger hingga sampai kepada prakognisi ini adalah Hitler ini dia membangun narasi untuk membangkitkan orang Jerman pada saat itu tuh sebenarnya melalui fenomenologi. Dia bawa orang Jerman kembali ke belakang. Halo, dulu kita seperti ini. Jadi
orang Jerman yang udah punya fenomenologi di belakang, yang pra yang sekarang mereka hidupi dan mereka refleksikan itu dibawa kembali ke sana untuk lebih menghidupi yang sekarang ini, dan kemudian digiring untuk merefleksikan ke depan. Jerman akan lebih bagus lagi kalau kita tuh kayak dulu gitu. Jadi dan somehow orang Jerman tuh paham kenapa sekalipun mereka yang lahir ini mungkin dulu nggak ngalamin yang Perang Dunia Pertama ya, sedangkan mereka ada di kondisi yang Perang Dunia Kedua, tapi karena fenomenologi yang mungkin tanpa sadar diceritakan oleh orang tua mereka, pengalaman mereka pada saat itu sangat terpuruk dan itu membuat mereka menganalisa bahwa kita nggak boleh terpuruk. Kalau seperti ini kita akan terpuruk, dan kalau seperti ini kita nggak akan terpuruk ke depannya, dan oke, kita maju bersama Hitler. Dan saya pikir ini yang mendasari si Heidegger ini sampai kepada ini. Ini mungkin bisa salah, tapi dari penjelasannya Pak Budi Hardiman bahwa prakognisi itu seperti itu, ada pengalaman sebelumnya yang tidak kita sadari atau di luar sadar. Itu sih, makasih. Oke, terima kasih Kak Yusti. Oke, Saya boleh silakan. menanggapi? Oke, silakan. Tadi melanjutkan dari pertanyaan Katea yang meskipun sudah dijawab jelas ya gitu atas penjelasan Yusti, aku mau meng-highlight lagi sih. Jadi menurut aku yang aku tangkap dari Heidegger ini, Heidegger tuh sangat keras dan sangat mendasar ketika dia berbicara tentang eksistensialisme. Jadi konsep prakognitif akan bisa dipahami atau prastruktur atau baru bisa dipahami ketika kita mengerti apa eksistensialisme ala si Heidegger. Karena itulah yang emang ingin ditinggalkan dari warisan Schleiermacher dan Dilthey, bahwa Schleiermacher dan Dilthey berfokus pada kegiatan kognitif otak untuk memahami sebuah teks, sebuah artefak dan segala macam itu untuk mengambil makna gitu. Nah, sedangkan si Heidegger ini tidak cepat-cepat langsung ke kognitif. Sebelum kognitif ada yang namanya prakognitif. Nah, minggu lalu kan yang pas kita bahas, aku lupa pas kita bahas Dilthey atau pas kita bahas Schleiermacher, kita sempat bicara tentang sedikit menyerempet tentang presuposisi. Bahwa ketika kita sebelum menafsir kita punya presuposisi, kita punya pra-pemahaman begitu. Dan seringkali kita justru digerakkan oleh pra-pemahaman itu tanpa mengkritisi ulang gitu. Jadi ditelan bulat-bulat mentah-mentah. Nah, yang menarik adalah bagi Heidegger, presuposisi itu ada di halaman 114, teman-teman. Presuposisi itu atau pra-pemahaman menurut si Heidegger ini bukan cuma bicara tentang kognitif lain ya, ketika kita bicara tentang Schleiermacher dengan hermeneutiknya itu adalah reproduksi, mencoba untuk mencari makna, mengulang makna gitu. Lalu bagaimana si Dilthey ini bisa dalam memahami dalam ilmu-ilmu sosial yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam gitu. Nah, ini tuh si Heidegger tidak dahulu buru-buru cepat untuk ayo loh kita dikejar waktu untuk mendapatkan makna gitu, enggak. Tapi dia justru melainkan secara eksistensial, yaitu sebagai cara bereksistensi gitu. Jadi ini menurutku ini sangat kata kunci gitu. Jadi tidak cepat-cepat mencari makna. Kalau tadi pakai bahasanya Yusti itu adalah dengan cara dia mundur ke belakang gitu. Jadi sebelum kita menggali makna untuk masa depan gitu, pemahaman yang ada depan mata ini lalu kita obok-obok, lalu kita peres dan jadi jus gitu. Nah, Heidegger mencoba untuk balik nih ke belakang gitu. Untuk balik ke belakang melihat loh apa yang terjadi. Dan menurutku jawab pertanyaanku yang tadi aku tanyakan jadi terjawab kenapa persoalan hermeneutik dan eksistensial ini yang Heidegger tawarkan itu sangat berciri dengan Nazi gitu, karena dia juga berkecimpung gitu di partai-partai Nazi, dan itu memang yang dijual, ideologi itu yang dijual dan dipakai, digerakkan lewat entah fenomenologi atau apapun itu, bahwa ayo loh kita ini dulu ras murni begitu. Kita coba sebelum kita menganalisis apa yang terjadi di dunia dengan perang dunia, sadar dulu eksistensimu tuh siapa. Kita ini ras murni, mencoba untuk memurnikan diri sehingga tindakannya akhirnya jadi mislead ke situ. Menurutku itu justru bisa jadi kritik gitu, bahwa ketika orang saking memahami mungkin ya eksistensinya dia sehingga nggak tahu deh, mungkin akhirnya tidak
tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang lain atau bagaimana? Ini pertanyaan lanjutan ya teman-teman. Tapi menurutku aku jadi sekarang jadi ngeh gitu. Oh ternyata latar belakangnya si Heidegger di era totalitarianisme Nazi sangat berpengaruh ketika dia baca teks, atau teks dalam artian bukan cuma huruf tertulis tapi bisa situasi, bisa kondisi, social setting dan politik dan segala macam. Itu dia nggak buru-buru langsung menginterpretasi dan gali makna, tapi lebih kepada aku nih sebagai manusia yang terlempar, aku tuh siapa sih? Aku tuh apa sih gitu. Jadi lebih refleksinya tuh bukan cuma sekedar aku ini adalah manusia, titik. Itu kan kognitif tok, tapi lebih whole being sebagai human gitu. Semuanya, bahkan sebelum kamu berada di dalam dunia gitu. Makanya kan kata-katanya keterlemparan ke dunia itu kesannya kayak film yang baby terus babynya dicetak di pabrik mana di luar angkasa terus dilempar ke dunia gitu. Mungkin itu pemahamannya lebih kepada gitu, keterlemparan kita keluar gitu. Kalau yang aku pahamin kayak gitu sih, menambahkan aja, semoga memperjelas ya, tidak menambah bingung gitu Kak Hendrik. Oke, mungkin untuk menyederhanakan saja ya supaya bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih epistemologis dan yang satunya ontologis, ya, perbedaan dari dua itu. Saya mau menyederhanakan dalam misalnya dalam konsep saya belajar, misalnya dalam ilmu sosial. Nah, ada satu konsep yang disebut animisme dinamisme, itu mungkin teman-teman sudah tahu. Animisme dinamisme itu adalah paham orang modern terhadap kepercayaan agama sejarahnya gitu, kepercayaan primordial seperti itu. Dan disebutkan oleh Tyler dan Fraser. Nah, itu dikritik oleh Durkheim bahwa agama itu bukan animisme dinamisme, tapi itu apa yang dilandasi dengan totem, seperti itu. Nah, saya bukan mau memperdebatkan mereka berdua, tapi ini lebih ke cara pandang yang seperti pemahaman Heidegger kayak gitu, bahwa kita memahami misalnya sesuatu, tapi kita masih pakai bingkai kita gitu. Kita memahami sesuatu karena sudah banyak teori-teori dalam kepala kita, gitu, sudah banyak hal-hal yang di dalam kepala kita, terus kita masukkan ketika kita mau memahami sesuatu, seperti itu. Nah, menurut Heidegger, itu sekunder, yang primer bukan itu, yang primer itu adalah pra kognisi itu. Mari biarkan itu mengalir, mari biarkan dia yang bersuara kepada kita, supaya kita menyimpulkannya benar, gitu, dalam konteksnya. Makanya, dalam setiap konteks kehidupan kita itu mengartikan sesuatu itu berbeda-beda karena pada konteksnya beda-beda gitu. Seperti kalau dalam pembahasannya yang Heidegger tadi tentang Hitler tadi, itu karena Hitler tidak mau orang Yahudi itu menguasai seluruh dunia karena dianggap oh Yahudi itu pandai banget, itu mereka bisa menguasai dunia ini. Saya tidak akan membiarkan mereka itu menguasai dunia ini, gitu. Nah, itu yang dibilang oleh Yuval Harari, dan bagi Hitler itu adalah humanisme, gitu, sesuatu yang humanis karena dia menyelamatkan orang-orang Jerman, orang-orangnya. Nah, kalau kita melihat cara berpikirnya itu, bahwa oh tidak begitu kalau Heidegger, gitu. Nah, bukan begitu cara berpikirnya, itu konteksnya. Tapi konteks kita sebagai manusia itu berbeda. Oh, manusia itu gini, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke tahap itu, yang sekunder itu, maka biarkanlah itu yang mengalir dalam memahami kehidupan kita, gitu. Nah, karena itu keterlemparan yang dimaksud itu maksudnya ialah, oh kita sudah di dunia ini, kita mengalami keterlemparan, lempar, nih. Nah, saya ada, Mordekai ada, kemudian seperti itu. Nah, dunia ini tidak punya makna, seperti itu. Dan pada akhirnya mari kita memberikan makna. Manusia itu harus memberikan makna. Nah, itu yang disebut keterlemparan primordial. Nah, itu yang saya mau tekankan, ya, supaya sebelum kita memahami sampai pada sesuatu, lepaskan dulu kognisi atau pikiran teori-teori semua yang sudah ada di kepala kita, baru kita
mendengarkan dia yang akan bersuara kepada kita, sehingga dia yang ontologis itu mampu mengubah hidup kita gitu, atau sampai ke paham eksistensialis gitu. Jadi tidak hanya sekedar epistemologisnya Dilthey dan Schleiermacher, oh ini hanya sekedar struktur kata-kata, itu hanya sekedar informasi gitu. Itu yang dikritik Heidegger, oh Schleiermacher dan Dilthey itu cuma informasi aja, mereka hanya mendapatkan informasi. Tapi kalau bagi saya harus menghidupi apa yang sudah saya dapat dari makna itu dalam kehidupan saya supaya saya tetap eksis. Nah, itulah yang mau disampaikan oleh Heidegger, bahwa banyak misteri kehidupan yang perlu disingkapkan, sehingga dengan menyadari kehidupan manusia itu, maka dia tahu cara bereksistensi. Nah, itu kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Mordekai. Mas Aan bisa masuk, silakan Mas Aan. Saya itu mau ngomong, cuma gini, kalau dari diskusi yang berlangsung ini kan katanya yang namanya fenomenologi, menurut Heidegger itu segala sesuatu yang menampakkan diri. Maka saya muncul di kamera ini ya dalam rangka fenomenologi, menampakkan diri kepada teman-teman, begitu toh. Nah begini, dari apa yang saya pahami itu ontologi Husserl itu memahami yang ada. Nah, untuk memahami yang ada itu harus memulai dari ia yang mempertanyakan yang ada. Nah, ia yang mempertanyakan yang ada kan dalam hal ini tentu saja adalah manusia. Karena kucing, anjing, dia ada, tetapi dia tidak pernah mempertanyakan keberadaan dirinya. Nah, oleh sebab itu fenomenologi Husserl, kalau nggak salah saya membuat simpul, itu ada seperti Mas dan Mbak tadi sudah sampaikan, ada keterpisahan antara subjek dan objek. Manusia sebagai yang mempertanyakan yang ada adalah subjek, dan segala sesuatu yang lain adalah objek. Nah, kemudian Heidegger, setelah juga disebutkan secara lebih radikal, itu justru tidak setuju dengan itu dan mundur ke belakang. Karena yang ada itu ada begitu saja dengan sendirinya, atau dalam bahasa yang sudah sangat banyak tadi dipakai, itu keterlemparan. Ini termasuk keberadaan manusia itu terlemparan. Segala sesuatu yang ada, itu ada dengan sendirinya. Nah, kemudian ini yang menyebabkan fenomenologi menurut Heidegger itu pra-kognisi, artinya kategori-kategori yang kita berikan kepada yang ada. Maka tidak ada keterpisahan antara subjek dan objek. Yang namanya pra-kognisi, bahkan subjek dan objek itu tidak ada. Nah, sampai di situ latar belakangnya, maka saya mau bertanya begini. Maka ketika hermeneutika Heidegger itu mau memahami keberadaan manusia sebagai yang ada, maka dalam rangka dia memahami, kan yang ada itu menurut Heidegger kalau tidak salah itu selain das Ein, ada hal-hal di luar dirinya, yang ada di luar dirinya yang disebut sebagai alat, dalam bahasa Jerman saya tidak tahu. Lalu kemudian yang bukan alat, yang alat tadi termasuk bahasa, yang bukan alat itu berarti yang belum terpakai. Kemudian ada dasein-dasein yang lain. Nah, ketika manusia mau memahami dirinya, maka dia memahami segala sesuatu yang ada di luar dirinya juga dan termasuk di dalam dirinya. Nah, pada proses itu tentu kemudian manusia yang memahami itu menjadi subjek atas apa yang hendak dia pahami. Nah, pertanyaan saya adalah, lalu ketika ada di situ, kemudian ketidakterpisahan antara subjek dan objek tadi menjadi tidak konsisten. Nah, apakah memang begitu? Atau karena saya yang salah memahami? Teman-teman, Mas dan Mbak, saya minta pencerahan. Gitu ya, itu yang pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Aan. Mungkin nanti akan terjawab atau ada teman-teman yang akan menanggapi. Tanggapan berikutnya dari Kak Jili Gavrila Sompi, silakan.
Oke teman-teman, sebetulnya saya juga masih baru dalam memahami ini. Jadi kalau misalnya ada pandangan-pandangan yang mungkin masih keliru, nanti kita tolong dikoreksi bersama ya. Tapi kalau dari buku yang saya baca, walaupun nggak baca banget-banget gitu ya, karena kok kayaknya nggak ngerti-ngerti juga. Dan saya coba mencari referensi-referensi lain yang sekiranya bisa lebih mudah untuk dicerna dan sudah ditambahkan juga dengan pandangan dan pendapat teman-teman yang tadi. Mungkin kalau dari saya coba ya dari yang Schleiermacher sama Dilthey itu kan dia menganggap memahami itu sebagai kegiatan kognitif. Seperti tadi juga sudah dijelaskan sama teman saya Yusti. Ya. Nah, sementara dalam konsepnya Heidegger ini, dia kan lebih menekankan peran prakognitif sebagai sebuah kegiatan memahami. Nah, ini juga salah satu modusnya dia sebagai modus eksistensi si Dasein. Nah, memahami itu bukanlah aktivitas mengetahui saja, melainkan dia tuh ada keterbukaan. Nah, kalau misalnya melihat Heidegger ini, dari pemikiran Heidegger ini, situasi keterlemparan manusia itu bukan hanya mengenal mengenal asalnya atau tujuannya, tetapi juga akan ada kemungkinan-kemungkinan yang akan ia hadapi. Nah, betul juga tadi Yusti sudah menjelaskan tentang pra-reflektif ya, pra-memahami itu. Nah, memahami bagi Heidegger itu kan dia bersifat primordial. Artinya ia mendahului dan memungkinkan segala sesuatu yang bersifat yang pemahamannya secara empiris. Nah, bersifat primordial juga memaksudkan ada suatu proses mengawali yang bekerja dalam ranah ontologis yang tidak terkatakan atau terkonsepkan secara kognitif. Jadi kayak nanti kita menyadari saat itu, kalau itu sebenarnya kejadiannya udah bukan kejadian juga sih. Ada sesuatu yang pernah kita rasakan atau kita alami, tapi di luar kesadaran kita. Nah, tapi itu hal itulah yang mendasari sebuah eksistensial manusia gitu. Nah, contohnya misalnya saya mencari-cari contoh apa ya sesuatu yang di luar memahami di luar akan pra-reflektif kita. Kalau lihat di contoh bukunya ya yang di 116 kalau nggak salah, sesuatu pra memahami itu kemudian ada memahami. Misalnya kalau saya ingat-ingat contohnya kalau saya cari-cari, mudah-mudahan ilustrasinya tepat aja ya. Kalau kita mau membuat lagu kan, kita kan pasti punya kemampuan untuk memberikan kata-kata atau mencurahkan perasaan. Kalau mungkin Dilthey itu kan kita menghayati ya. Nah, tapi kalau Heidegger ini kemampuan kita untuk berbahasa, kemampuan kita untuk mencurahkan apa yang kita rasakan, baik yang kita alami maupun yang di luar kesadaran kita, kemampuan itulah yang menunjukkan eksistensi dari manusia itu. Mungkin seperti itu contohnya. Nah, kalau juga saya melihat sebagai sebuah rentangan waktu, dia ada pra-reflektif, berarti kan sudah terjadi di masa lalu. Kemudian bentuk eksistensinya dia berbicara sekarang. Dan kalau saya baca juga Heidegger itu dari kedua rentang waktu ini, dia bisa memahami untuk menafsirkan untuk masa depan. Nah, kemudian dari pemahaman ini muncul pertanyaan seperti ini ya. Kalau ada yang konkret itu buat Heidegger seperti apa? Nah, itu juga saya tadi kayaknya udah nyinggung di Instagram. Dan kemudian bagaimana dengan ketiadaan bagi Heidegger? Itu aja sih teman-teman, kalau misalnya salah ya aku dikoreksi-koreksi dikit. Oke, terima kasih Kak Dil. Jadi dari pembicaraan sejauh ini yang saya tangkap bahwa Heidegger itu mengatakan bahwa memahami itu seperti tadi kata Kak Fania itu adalah eksistensi Dasein atau manusia. Nah, manusia ini Dasein ini mengalami keterlemparan ke dunia. Nah, aktivitas mengetahui ini adalah keterbukaan Dasein terhadap fenomen-fenomen yang datang begitu.
Karena Dasein ini atau manusia ini tidak tahu arah dan tujuan atau asal dari mana dia berasal atau tujuan dia terlempar di dunia ini. Maka karena dia tidak tahu, ada kemungkinan-kemungkinan seperti tadi dibilang Kak Jili, ada kemungkinan-kemungkinan yang datang. Nah, keterbukaan pada kemungkinan inilah yang dimaksud dengan memahami menurut Heidegger dari sejauh dari percakapan kita kali ini. Ada tanggapan dari Kak Denis? Kak Denis, silakan. Iya, sebenarnya saya masih sangat tertarik sebenarnya apa hubungannya hermeneutiknya Heidegger dengan totalitarianisme ya, totalitarianisme. Nah, saya menemukan ternyata begini, dalam konteks itu kan, Jerman yang tadi katakan itu Kakak Nofri ya, Jerman kan mengalami krisis politik, ekonomi, militer, sehingga Hitler itu mengkonsolidasi dalam sebuah rezim untuk mengadakan mobilisasi massa untuk dibunuh semuanya. Nah, Heidegger kan kita tahu bersama Hitler kan. Nah, Heidegger bertanya begini, itu di halaman 101. Nah, setelah pembantaian itu, muncul namanya itu ada kecemasan, ada kekhawatiran, kepedulian, kengerihan. Nah, ini dia mungkin pintu masuk, sehingga dalam konteks itu banyaknya orang dibunuh. Heidegger bertanya, itu dalam karyanya ya, Sein und Zeit, ada dan waktu. Kalau banyak orang yang dibunuh dalam jumlah banyak, sebenarnya apa manfaat kita untuk hidup gitu? Kita mau kemana? Bukankah kengerihan, kecemasan, orang dibunuh itu apa tujuannya? Nah, kita ini mau bikin apa gitu? Nah, sehingga saya kira ini pintu masuk, kita masuk ke hermeneutiknya Heidegger tentang eksistensial itu ya, bahwa apa sih kita untuk sini? Nah, itu pintu masuk. Nah, saya ingin masuk ke hermeneutiknya Heidegger sedikit. Dia kan mempertanyakan itu Dasein kita ya, yang tadi dikatakan itu Mas Aan, salam kenal Mas. Itu juga yang dikatakan oleh Pak Budi, saya sempat nonton videonya, itu kan dimulai eksistensi atau fenomenologi itu dari mulai kita bertanya ya, siapa yang bertanya? Manusia, hewan. Hewan tak mungkin dia tanya, kenapa kok ada gitu. Tapi kita kan bertanya. Kita bertanya, kenapa saya ada? Kita sama-sama hewan ada. Kalau Pak Budi dia, Mas Aan, dia pakai kura-kura. Kura-kura ada, saya ada. Kita bertanya, kura-kura tak mungkin bertanya kan, kenapa saya ada? Nah, ini dimulai dari kita yang bertanya. Nah, karena tadi Heidegger itu dalam keadaan kecemasan, kengerihan, orang dibunuh. Apa sih tujuan saya ada gitu? Sementara orang mati gitu kan, ngeri gitu kan, ribuan orang dibunuh. Nah, sehingga bagi Heidegger, tadi juga Mas Aan sempat singgung sangat jelas bagi saya itu tentang perbedaan Husserl ya. Heidegger kan bilang, biarlah yang ada itu menampakkan dirinya ya, menunjukkan eksistensinya. Jadi tidak ada subjek dan objek, tapi sama-sama subjek. Kalau Husserl kan subjek-objek. Nah, saya tertarik, Pak Budi, ini juga saya mau tanyakan ya. Kalau biarlah yang ada itu menampakkan dirinya, Pak Budi bilang di halaman yang ke-113 itu, kita ini kan bertanya sebagai manusia. Tapi Pak Budi bilang, bayi pun itu dalam keberadaannya, dia juga mampu mempertanyakan dirinya. Coba baca di halaman 113. Seorang bayi pun memiliki pemahaman atas adanya, yaitu bahwa dia berada. Benarkah bahwa bayi itu dia mempertanyakan eksistensinya, bahwa dia berada gitu? Nah, bukankah edukasi dari orang tua ke anak itu senantiasa dilatih umur 5-6 tahun untuk mulai dia berdiri semua dan sebagainya. Nah, itu saya mau tanyakan, nanti mungkin teman-teman kakak ada yang boleh membantu saya. Dan yang kedua, ini lagi terkait dengan Heidegger ya. Heidegger itu kan sempat menyinggung kata ontis ya. Kalau kita tadi kan banyak mengatakan tentang pemahaman pra-reflektif itu. Tapi Pak Budi ini menambahkan ternyata sebelum kita memahami itu kan ada gagasan bahwa kita bertanya itu karena keseharian kita berada maka kita bertanya gitu. Nah, ini juga menjadi kekayaan kita. Nah, bolehkah saya dibantu terkait dengan
apakah bayi itu memang bisa bertanya gitu? Maksudnya dia tahu bahwa dia ada. Itu mungkin dari Hendrik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dedis. Jadi menurut Kak Denis pemikiran yang mempengaruhi apa namanya pemikiran Heidegger dalam pilihan politiknya adalah karena ia ingin memahami keterlemparan manusia, karena dia terlempar di dunia, dia mengalami apa itu kekhawatiran, sehingga yang bisa jadi karena menurut Heidegger juga kekhawatiran inilah yang dihadapi manusia, sehingga ia harus terbuka terhadap fenomena-fenomena yang ada begitu. Ini yang menurut Heidegger memahami, mungkin penangkap saya begitu. Kak Victor ada yang mau menanggapi juga. Tapi sebelum Kak Victor, saya ada membacakan beberapa tanggapan yang dari chat. Eksistensial Heidegger, ini menurut Kak Mordecai, eksistensial Heidegger terbukti dalam diskusi ini. Memahami yang ada ternyata berbeda-beda, karena memahami tergantung pada manusia. Based on every human will do hermeneutic. Manusia adalah memahami. Kak Febrima juga menanggapi bahwa memahami adalah natur manusia. Saat bertemu dengan fenomenologi, manusia tidak perlu bilang atau berpikir, aku mau memahami dulu, nggak perlu. Tapi langsung naturnya memproses memahami. Makanya disebut manusia hermeneutis. Nah, saya jadi sadar, menyambung Fania, mungkin alasan Heidegger nggak mau berhermeneutik karena hermeneutik itu memang sudah melekat pada manusia itu sendiri. Silakan Kak Victor. Jadi kalau hemat saya, Heidegger punya bangunan pikiran soal memahami sebagai cara berada, dan kemudian pertanyaan tadi yang mau mempertanyakan soal hal-hal yang berkaitan kenapa kita memahami sebagai cara berada atau bereksistensi. Jadi kalau kita lihat pada dasarnya kan apa yang dia sampaikan soal mengapa memahami sebagai cara berada itu, sumbangan pemikirannya itu latar belakangnya memang jelas soal berada di lingkungan fenomenologi. Jadi dalam fenomenologi itu kan kalau kita kenal istilah Husserl soal Lebenswelt, itu menunjukkan pada gambaran dunia kehidupan yang pra-reflektif. Jadi kalau kita banding dengan konteks Dilthey, itu kan dominasi positivisme itu semacam memberangus model dunia kehidupan yang pra-reflektif itu. Ya, pra-reflektif artinya di dalam situ tertampung semua yang disebut dengan ada. Jadi semua yang ontologis ada dalam dunia, dalam pemikiran Husserl semacam itu. Nah, kalau dengan sumbangan Heidegger tentang cara memahami itu menggunakan kenapa tidak merupakan kegiatan kognitif, oleh karena dalam kehidupan keseharian ini yang nanti akan membedakan seorang penafsir yang bergelut secara akademis berbeda dengan penjual sayur, berbeda dengan ojol atau orang-orang pemulung. Nah, ini yang nanti mengapa juga Heidegger dianggap sebagai salah satu modern. Jadi dengan struktur prakognitif, kalau kita lihat prakognitif itu kan, kalau dalam istilah psikologi itu semacam struktur mental bawah sadar yang terkonstruksi dengan sendirinya ketika seorang manusia hidup dalam pengalaman keseharian. Jadi pada dasarnya prakognitif itu terbentuk mulai dari dia lahir sampai dia masa tua, dan selama masa itu, itulah masa di mana dia seorang manusia memahami sebagai Dasein itu makhluk yang kemudian bertanya, saya mengapa ada atau untuk apa saya ada. Jadi pada dasarnya dalam prakognitif susunan atau struktur semacam itu telah ada. Misalkan saya datang dari lingkungan yang masyarakatnya urban atau lingkungan orang sekitar banyak yang miskin. Nah, kemudian bagaimana cara memahami konteks yang lain ketika mau memahami mengapa konteks lain punya bentuk kemiskinan yang berbeda. Saya sebagai seorang yang melakukan proses hermeneutik memahami konteks lain, saya sedang membawa struktur ontologis prakognitif itu ketika mau memahami konteks lain.
Nah, jadi pada dasarnya memahami itu sudah ada dan terstrukturisasi dalam kita punya latar belakang kehidupan. Jadi apa yang disebut dengan prakognitif sebagai ruang atau gerbang memasuki cara kita memahami itu karena kita berasal dari atau struktur pemahaman kita yang prakognitif itu terbangun dalam keseharian kita. Ini yang dalam bahasa fenomenologi seorang manusia sebagai manusia yang bertanya tentang keberadaannya, itu dia berasal dari apa yang di mana ia bertumbuh. Sekiranya hal ini dapat mengantar kita untuk memahami kenapa bagi dia memahami sebagai cara berada karena latar belakang prakognitif. Jadi prakognitif lebih bagi saya lebih enak disebut sebagai proses terbentuknya semacam struktur mental latar belakang kita. Jadi misalkan juga saya datang dari konteks seorang Protestan, bagaimana memahami agama lain. Jadi struktur itu akan menjadi alat untuk memahami bagaimana agama lain dan memahami bagaimana saya berelasi dengan agama lain. Jadi jadi pemahaman ini saya kira memang sangat ontologis dan punya sumbangan dari fenomenologi yang selama ini dia pelajari. Jadi pada dasarnya manusia sudah dilahirkan dengan kondisi di mana struktur prakognitif setiap harinya terbentuk. Nah, ini jadi sederhana untuk menjadi alat penafsiran. Jadi prakognisi lebih baik dipahami sebagai alat penafsiran yang tidak sering kita kembali merefleksikan itu. Jadi ada beda seorang ahli hermeneutik dengan seorang penjual sayur dalam cara memahami itu berbeda. Ini saya kira itu saja. Oke, terima kasih Kak Victor. Kayaknya sudah menjawab sebagian besar ini. Dan kapannya akan menanggapi juga, mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan Kak Victor tentang pertanyaan ya bayi. Okay. Saya mau menanggapi bayinya Kak Denis. Soal bayi. Iya, jadi kalau misalkan tadi dari pertanyaan Kak Denis terus ditanggapi masukan juga oleh Kak Victor gitu, justru saya jadi bertanya-tanya. Nah, sepertinya pemahaman kita tuh sulit banget untuk berangkat atau membongkar atau merekonstruksi pemahaman kita yang sangat positivistik, sangat menekankan objektif gitu. Sehingga pertanyaan yang tadi menjadi muncul, apa betul bayi bisa memikir adanya dirinya gitu loh, kalau pakai bahasanya Heidegger gitu. Karena kita selalu berpikir bahwa ya bayi nggak bisa ngomong, bayi logikanya belum belum bisa, jangankan ngomong logika, dia aja nggak tahu dia ada di mana, dia aja nggak tahu. Kalau pas bayi itu, kalau dia belum bisa ngomong, dia belum punya konsep waktu, dia bahkan belum bisa apa-apalah, istilahnya sangat tergantung dengan orang yang lebih dewasa. Sehingga kita dari perspektif orang yang, katakanlah mungkin kita golongan-golongan sebelumnya dari Heidegger ini, yang kita katakanlah kita golongan Schleiermacher gitu ya, atau golongan Dilthey gitu, kita akan melihat, ya itu nggak bisa, bagaimana mungkin bisa memahami. Nah, tapi ternyata Heidegger justru ngelihat, loh, bayi pun tuh punya sifat, punya kemampuan untuk prareflektif, untuk menyadari bahwa dia terlempar gitu di dunia. Aku kayak mungkin sedikit membayangkan ya, kita coba untuk menempatkan posisi kita di bayi meskipun nggak bisa, tapi dia pasti tahu nih, oh aku dari rahim ibuku beda gitu. Ketika aku di dunia gitu, ada perasaan takut, ada apa, sehingga bayi kalau kepanasan dia nangis, kalau kelaparan dia nangis. Itu kan sebuah sikap yang berangkat dari eksistensinya dia. Aku manusia, aku butuh keamanan, aku butuh kenyamanan, aku butuh perut kenyang gitu. Dan itu menurutku itu caranya bayi untuk memahami adanya dia di dunia ini, versi bayi gitu. Karena kita selalu berpikir bahwa untuk memahami atau menginterpretasi itu selalu harus jadinya kata-kata, paper, refleksi gitu, paper, halaman. Jadi ini kan belum bisa nulis, ngomong aja belum bisa gitu. Jadi mungkin lebih kepada itu sih pemahamanku, bahwa bayi emang bisa dengan caranya dia sadar dirinya tuh berada dan terlempar ke dunia itu.
yang menarik bagiku dari tadi kan kita bicaranya masa lalu dan ke belakang, bahkan prareflektif gitu. Nah, bagaimana pengungkapan makna ke depannya gitu, karena ini di halaman 126 dan 127 itu sudah mulai bahwa hasil interpretasi seseorang yang menginterpretasi dengan eksistensinya dirinya dia itu, dia bukan cuma sekedar menghasilkan makna, tapi makna itu mengungkap dirinya juga gitu. Jadi proyektif gitu loh, dari pra yang belakang, kalau aku ngeliat tuh kayak ada segitiga gitu loh. Jadi dari belakang, terus masa kini sampai ke depan. Ketika dia mengungkap yang depan, dia mengungkap dirinya, dia mengungkap teks. Kalau Schleiermacher dan Dilthey kan kayak kalau dia mengungkap teks ya udah dia reproduksi lah, terus-terusan aja reproduksi begitu kan. Kalau bisa ngerti lah si orang apa si penulisnya itu apa latar belakang interpretasi psikologis dan empati dan segala macamnya. Tapi kalau Heidegger tuh enggak. Ketika kamu bisa mengungkapkan makna, itu sebenarnya kamu bukan mengungkapkan makna. Makna itu sudah ada, makna itu keluar, eksistensimu keluar. Gitu, di saat yang bersamaan kayak gitu. Nah, terus jadi pertanyaan aku tuh sebenarnya mungkin ini untuk lebih kepada pendalaman begitu ya. Balik lagi, jadi menurut Heidegger itu apakah interpretasi, kan tadi Kak Mordecai bilang bahwa ya inilah realita, bahwa kita sangat tergantung kepada siapa yang menafsir begitu. Nah itu berarti interpretasi atau hasil interpretasi, ya aku selalu melihat pada hasil gitu ya, orientasi pada hasil. Apakah itu akan jadi tunggal atau itu akan menjadi sangat beragam dan jamak sekali? Aku rasanya rada berpikir yang jamak, karena dia akan nanti pemahamannya akan dilanjutkan dengan Gadamer, dengan konsep fusi dan horizonnya gitu. Jadi menurutku kayak mungkin akan jamak ya. Tapi berkaitan dengan yang tadi Kak Victor bicara tentang interpretasi kita akan berbeda dengan ojol. Kalau menurutku enggak. Menurutku bukan pada dasar, bukan atas dasar pemikirannya Heidegger. Tapi itu mungkin lebih kepada, kalau misalkan yang aku baca ya Kak Victor, karena aku tesisnya juga membahas tentang interpretasi gitu, bahwa setiap kelompok pembaca, ini ngomongnya udah komunal ya, setiap kita dimanapun kita berada, menurut Stanley Fish, salah satu linguistik, kita tuh punya interpretive community. Katakanlah Dasein ini interpretive community. Nah itu mempengaruhi, kita tuh saling sadar atau enggak teman-teman, ini mungkin sedikit melenceng gitu ya, karena aku nggak setuju kalau dibilang ojol tuh pasti akan beda dengan orang yang berpendidikan, atau itu ya tergantung kalau ojolnya ikut studi klub gitu, atau ojolnya ikut apa namanya, ternyata dia IP tertinggi gitu. Nah itu akan berpengaruh, karena menurut Fish adalah sebuah komunitas punya interpretive communities yang berbagi interpretif strategis. Jadi cara membaca atau menginterpretasi secara strategis. Nah, tanpa disadari, ini Dasein ini sebenarnya kita sedang berbagi cara kita membaca. Nah, jadi menurutku bisa jadi sama, bisa jadi beda gitu kalau orang yang baca beda-beda. Nah, tapi pertanyaanku adalah, nah makna ini akan menjadi tunggal atau akan menjadi sangat banyak dan tidak terkontrol gitu, kayak udah unlimited makna itu, karena kalau dia bilang makna itu sudah ada di sana dan makna tersingkap, maknanya itu yang ada di dalam situ, di dalam katakan dalam teks ini itu 1, 2, 3 atau tak terhingga, sehingga dia bisa mengungkapkan diri gitu. Kalau dalam logikaku masih aku belum paham gitu, karena ketika itu terungkap, saya juga terungkap lah, berarti ada korelasi antara eksistensi saya dengan si makna dalam teks lah. Terus jadi makna dalam teks itu ada berapa? Ya mungkin kayak gitu sih, aku bingung di situ. Makasih. Oke, terima kasih Kak Fania. Mungkin sebagai ini ya final ya, boleh Kak Victor menanggapi dikit karena waktu juga sudah terlalu larut. Baik. Jadi maksud saya begini, justru karena Heidegger itu dia menolong setiap orang yang mau mendominasi secara intelektual atau yang dalam memahami kalau semua orang adalah penafsir. Jadi maksud saya, entah ojol atau tukang sayur, mereka juga adalah seorang penafsir, sehingga
berasal dari latar belakang yang tadi saya sampaikan Lebenswelt, semua orang itu punya struktur pemahaman tersendiri karena mereka juga punya konsep atau mereka juga punya struktur prakognisi tadi. Sehingga kalau kita berfokus orientasi pada kognisi, maka kita akan mendominasi penafsiran atas satu konteks atau komunitas. Jadi komunitas penjual sayur, dominasi hermeneutik seseorang, dia bisa berpengaruh dalam latar belakang ilmu sosial. Misalkan, saya seorang sosiolog, saya sedang bersama dengan pemerintah bekerja sama dalam hal mengembangkan pasar. Nah, latar belakang akademis saya akan menjadi pengaruh dalam perancangan program-program dalam rangka membangun pasar itu. Jadi ada dominasi pemahaman yang diproduksi dalam satu program pembangunan atau untuk komunitas pasar. Ya itu jadi berbahaya karena sumbangan hermeneutik yang berasal dari latar belakang dalam pengaruh positivisme atau yang mewarisi Kantianisme itu punya tekanan pada subjek. Jadi kalau kita pakai Heidegger, kita bisa pahami bahwa semua orang adalah penafsir, jadi mereka adalah subjek penafsir. Jadi inilah yang mengantar dia sebagai seorang postmodern. Jadi saya berbicara bukan untuk membedakan antara seorang akademisi dan seorang ojol, tapi pada kenyataannya kalau kita memakai model hermeneutik yang menyalin positivisme, itu punya bahaya pada realitas sosial atau Lebenswelt. Jadi dunia kehidupan komunitas tertentu. Jadi ada dominasi pemahaman komunitas lain ke komunitas lain. Nah itu yang berbahaya. Terima kasih Kak Victor. Jadi menurut Kak Victor, proses interpretasi itu berlangsung pasti ada prapemahaman ya, ada prakognisi itu, dan semuanya prakognisi itu berlangsung karena totalitas partisipasi atau dalam kehidupan kesehariannya begitu ya. Dan sifatnya prapemahaman ini sifatnya diam, tidak bicara begitu ya, karena berada di ranah ontologis. Kayaknya waktu sudah selesai, tapi saya coba bacakan sedikit ya, berapa tanggapan. Jangan lupa Unflegung itu salah satu pemikiran Heidegger yang terpenting dan berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Bagaimana kita memahami untuk bergerak maju, bukan terbatas pada masa lalu atau proyeksi. Yaitu Amor Lekai memahami adalah mereka yang melakukan apa yang penafsir pahami, mencari makna bukan sekedar informasi, tapi membentuk penafsir itu dalam memahami keterlemparan ia di dunia. Ya, jadi memahami itu bukan kegiatan mencari tahu, tapi kegiatan memahami keterlemparan di dunia. Begitu. Saya serahkan nih kepada Kak Mika. Udah 1,5 jam. Oke, terima kasih teman-teman buat partisipasinya dari awal sampai akhir. Seperti biasa, kita akan ada sesi foto, jadi mohon untuk teman-teman membuka video seperti itu. Lalu setelah ini, kita akan ada evaluasi untuk diskusi pada hari ini ya. Nah, melalui evaluasi itu kami harap teman-teman ikut berpartisipasi juga, karena dari situ kami bisa mengkoreksi hal-hal apa yang perlu dibenahi dan juga apa yang sekiranya bisa diapresiasi, seperti itu ya. Kita apresiasi dulu dong. Ini berat loh teman-teman. Terima kasih Kak Hendrik. Terima kasih Kak Hendrik. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Ayo kita foto. Aku belum siap. Yo, pakai earphone-mu.